Tahukah kalian berapa banyak anak putus sekolah di Indonesia? Menurut UNICEF, telah ditemukan 938 anak putus sekolah di Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan 13.500 anak putus sekolah di Indonesia sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019, angka ini menambah daftar panjang ATP di Indonesia yang telah mencapai 4,34 juta jiwa. Dengan begitu, pemerintah perlu melakukan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas bagi setiap anak. Maka dari itu, perkenalkan saya Aulia Latifah NIM K71250 dari PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret, ingin mempresentasikan hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan. Sebelum kita terlalu jauh membahas hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Yang akan kita bahas di hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, yaitu dasar penegakan HAM di lingkungan pendidikan, bentuk penegakan HAM di lingkungan pendidikan, dasar hukum Indonesia yang mendukung, serta contoh perilaku upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. Saja yang pertama, dasar penegakan HAM di lingkungan pendidikan. Dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Pasal ini dimaksud bahwa mereka sepakat peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis, atau agama, dan lebih jauh kegiatan perserikatan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian. Selain dari Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, selanjutnya ada Universal Declaration of Human Rights. Pasal 26 ayat 1 menyatakan setiap orang mendapatkan pendidikan, dan pasal 26 ayat 2 menyatakan pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan, pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. Yang kedua, bentuk penegakan HAM di lingkungan pendidikan. Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Untuk dapat memenuhi hak tersebut, diperlukan adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Di situ telah terpampang bahwa Tomaszewski 2001 melihat bahwa pemerataan
berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4A. Yang dimaksud dengan skema 4 itu sendiri yaitu ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan. Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Selanjutnya, yaitu media dan isi pengajaran seharusnya berhubungan dengan bagaimana pengajaran tersebut bisa diterima dan dipahami oleh peserta didik. Masyarakat akan lebih mudah menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan pemahaman mereka. Namun di sisi lain, pendidikan juga perlu dilindungi dari halangan akibat perbedaan pendapat atau situasi politik. Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga, dasar hukum Indonesia yang mendukung. Di sini yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada UU-SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Lalu ada UU-SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 6 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Yang keempat, contoh perilaku upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. Upaya penegakan hak asasi manusia di lingkungan sekolah yaitu ada 1. Tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. 2. Selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. 3. Saling bersikap menghormati antara murid dengan guru dan warga sekolah lain. 4. Tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain. 5. Bersikap adil kepada teman. 6. Menghormati pendapat yang diajukan oleh teman. 7. Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. 8. Tidak mengganggu hak milik teman. 9. Tidak untuk berkelahi atau menganiaya. 10. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ke-11, tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.